Komuniti Tritunggal Maha Kudus atau KTM adalah suatu komuniti awam di bawah pimpinan Sister Putri Kamal dan Brother CSE, dan merupakan sekelompok umat yang bersama-sama ingin mencapai tujuan hidup Kristiani dan berkembang secara maksimal. Tujuan hidup Kristiani dalam KTM adalah seperti yang tertulis dalam Injil Markus bab 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Besar komunitas ini yang telah Komuniti Tritunggal Maha Kudus lahir dalam suatu retret yang diadakan pada tanggal 9 hingga 11 Januari 1987 di Ngadereso. Retret tersebut dihadiri oleh peserta dari Keuskupan Malang dan Surabaya. Romo Yohanes Indra Kusuma Okam mencoba merealisasikan suatu komuniti di zaman modern ini yang berinspirasikan pada komuniti Kristiani yang pertama, seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 hingga 47, yaitu suatu komuniti yang berusaha menghayati hidup Kristen yang sejati berdasarkan pada misteri agung cinta Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka itu, komuniti ini mengambil nama Komuniti Tritunggal Maha Kudus untuk selalu mengenangkan misteri agung tersebut dan menghayatinya. Pada tanggal 11 Januari 1987 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Komuniti Tritunggal Maha Kudus, dan komuniti ini terus berkembang hingga saat ini. Komuniti ini juga bertekad untuk menjadi tanda bagi nilai-nilai yang mengatasi dunia, tanda pengharapan bagi yang putus asa, tanda penghiburan bagi yang berduka dan menderita, serta penuntun pada perjumpaan dengan Allah yang hidup. Tujuan KTM ialah membina orang-orang Katolik yang penuh keyakinan dan yang 100% Katolik, tetapi juga sekaligus orang Katolik yang terbuka terhadap karya Roh serta karunia-karunia-Nya, sehingga dia dapat memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang imannya. Tujuannya yaitu membina mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang yakin dan dapat meyakinkan orang lain. Spiritualitas KTM ditandai oleh dua spiritualitas yang besar, yaitu pertama, spiritualitas karma, yaitu mau betul-betul mengenal Tuhan secara mendalam sekali, yang sekarang diintegrasikan dengan spiritualitas hidup dalam roh atau spiritualitas karismatik. Oleh karena itu KTM terbuka terhadap semua karunia Roh Kudus sehingga dapat melayani dalam kuasa Roh Kudus. Untuk mencapai visi dan misi Komuniti Tritunggal Maha Kudus, kita memerlukan suatu pedoman hidup yang mau kita sepakati dan taati bersama dalam iman. Pedoman hidup ini diwujudkan secara tertulis dalam statuta dan buku panduan untuk anggota KTM. Pedoman hidup ini bertujuan untuk membantu kita agar mampu berkembang secara maksimal. Pedoman hidup ini merupakan pendorong yang menjamin dan melindungi masing-masing anggota KTM. Menjadi satu dengan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena berkat dan kasih yang
bersama bersatu, hidup saling mengasihi, hidup saling melengkapi, dan menjadi garam dan terang kepada dunia. Inilah kasih persaudaraan yang tak akan putus. Inilah kasih persaudaraan yang kami rindukan. Bersama bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Community Tritunggal Maha Kuasa. Sejarah awal terbentuknya pelayanan misionaris awam KTM adalah bermula pada tahun 2006 di Indonesia. Mereka dikenali sebagai volunteer KTM dari Komuniti Tritunggal Maha Kudus, yang berarti merelakan diri. Mereka dengan rela diutus kemana saja tempat misi untuk melakukan evangelisasi sepenuh masa selama beberapa waktu. Volunteer KTM di Sabah pula bermula pada tahun 2012, yang pada mulanya hanya seramai 2 orang. Pada tahun itu, 2 orang peserta BINUS 9 dari Sabah telah menawarkan diri untuk melayani sebagai volunteer KTM. Mereka melayani di Bandol, Kalimantan Barat hampir setahun bersama tim di sana. Ini karena volunteer KTM asal Sabah baru sahaja ada dan pelayanannya belum dikenali di Sabah. Mereka akhirnya kembali ke Sabah dan membentuk tim volunteer KTM Sabah pertama pada tahun 2013. Mereka mulanya mendampingi anggota KTM Sabah serta membantu pelayanan di Pertapan Kaingaran dan juga tinggal di sana. Pada tahun itu, seorang lagi anggota KTM turut bergabung. Tahun 2015 pula, seramai 8 orang yang telah memberi diri untuk pelayanan ini. Waktu itulah panggilan bagi volunteer KTM khusus di Sabah telah ditukar kepada misionaris awam KTM. Panggilan tersebut mau menekankan dengan jelas maksud sebenar pelayanan dari misionaris awam KTM, yaitu sebagai pewarta kabar gembira. Mereka merupakan komuniti khusus dari KTM yang berkomitmen melakukan pewartaan sesuai dengan spirituality dan karisma pendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka telah pun diutus ke beberapa tempat di Keuskupan Keningau. Kini mereka berada di Paroki Suk, Zondalit, dan Rumah Retret Keuskupan Purun Kuala Penyu.